Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Di sini saya akan jelaskan tentang panel dinamis ya. Sebagai tugas terakhir dari ekonometrika lanjutan untuk kelompok ekonomi syariah angkatan 59. Saya Nafis Ataya dengan NIM H540 1221 0022. Oke, sedikit penjelasan dulu ya. Kita akan menjelaskan panel dinamis itu dalam 5W1H. Apa itu panel dinamis? Model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis data panel atau data yang mengamati unit individu yang sama, misalnya perusahaan atau negara, selama beberapa periode tertentu. Ciri khas utamanya biasanya model ini secara eksplisit memasukkan variabel dependen yang tertunda atau lag dependent variable sebagai salah satu prediktor atau variabel putas dalam persamaan regresi. Lalu, mengapa digunakan? Untuk menangkap ketergantungan dinamis, mengatasi permasalahan endogenitas yang meningkat, membedakan efek jangka panjang dan jangka pendeknya itu sendiri. Kapan digunakan? Ketika ada asumsi kuat tentang ketergantungan temporal, ketika model membutuhkan variable lag dependent sebagai prediktor, lalu ada ketika ada ketika ada kekhawatiran tentang endogenitas variabel lag dependent, dan ketika ukuran sampelnya eh, sesuai dalam artian n besar dan t-nya kecil. Saya menggunakan ekonom, peneliti keuangan, bahkan sosiolog dan ilmuwan politik juga itu bisa, dan lembaga penelitian dan pemerintah. Di mana digunakan? Di mana pada dalam situ bisa digunakan? Pertama, di ekonomi pertumbuhan, di ekonomi perusahaan, ekonomi buruh, untuk penyesuaian upah, kesehatan masyarakat juga, dan perbandingan lintas negara atau daerah itu sendiri. Dan kemudian kita masuk ke tahap eh, aplikasiannya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data yang sudah ada, with share screen. Iya. Oke, oke, tes tes. Oke, di sini aku akan menggunakan data yang seperti ini. Apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul ya. Yang mana garis sampelnya ini agro dari tahun 2011 sampai, oh iya, kejauhan, sorry. 2011 sampai 2020 ya, dengan berbagai macam perusahaan. Di mana DR ini akan menjadi dependennya, dan PIR, ROI, dan LDR akan menjadi independennya itu sendiri. Yang mana, apakah benar? Dan teman-teman, oke, sebelumnya, gitu ya. Kita buka RStudio ya teman-teman. Dan teman-teman ini udah aku import juga dari dari data yang sebelumnya. Jadi sekarang kita tinggal lanjutin aja, tapi kita di sini ulangin dulu. Jadi di sini udah aku masukin juga rumusnya. Kita langsung bikin aja. Seperti ini, langsung di run. Oh, sebelum itu teman-teman, PLM jangan lupa diinstal terlebih dahulu ya. Bisa teman-teman cari. Atau jika belum ada pilihan ini, teman-teman bisa install ke sini. Kita langsung run aja. Dengan perbandingannya kita di angka 29, dan bisa kita lihat ya. Di sini, nah, di sini bisa kita lihat nih, FDR itu minus. Lalu jika kita lihat di uji 3 ini, ada Sargan. Nah, ini di uji Sargan. Nih, di sini lihat ada 12. Artinya jika lebih besar dari 0,012, berarti dia akan naik 12. Di pada uji konsistensi, bisa kita lihat di uji autocorrelation. Yang mana di sini kita lihat 0, minus 0,6. Yang mana jika kurang dari 0,5 berarti tidak konsisten. Berarti kita cari nilai itu yang konsisten dari tiga hal ini tuh. Jadi, nah, ini model untuk future difference itu dulu ya teman-teman. Di sini kita akan melihat model yang sistemnya, yakni sistem GMM itu sendiri. Oke, di sini kita blok dulu sumberan aja. Oke, udah muncul juga ya. Kita lihat di sini nih, FDR-nya itu ada 0,90 ya. Lalu untuk nilai si sargannya ada di 15.
tentunya ini lebih besar dari 0,05. Dia artinya itu berarti valid ya tentunya. Lalu juga kita lihat di AR2, mana AR2? Nah ini nih, sini AR2-nya ada di 0,41. Dia lebih besar juga dari 0,5. Artinya dia konsisten datanya seperti itu. Nah, kita akan lihat data ini biasa atau enggak nih. Nah, kita lihat dari mana nih? Datanya agar tidak bias. Tentunya harus datanya itu harus besar dari FEM, tapi harus lebih kecil dari PLS. Jadi di antara gitu. Di sini kita akan mengestimasi FEM-nya itu sendiri ya. Wop, seperti ini. Kita pencet run. Oke, kita lihat dari lag-nya dulu dari variable dependent ya. Ada 0,61. Dia harus lebih kecil daripada yang sebelumnya ya. 0,61. Ya, dia tidak biasa sementara ini tuh kalau kita lihat. Oke, kita scroll juga dari PLS-nya. Kalau PLS kita langsung aja ya. Kita langsung aja juga. Langsung run. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya 0,91. Berarti tidak bias. Yang mana ketika biasanya itu lebih besar gitu dari variabel yang si GMM-nya kayak gitu kan. Nah, berarti kita lihat lagi nih. Nih, yes, of course, ini lebih besar juga. Nah, berarti bisa kita artikan bahwa variabel ini tidak bias tuh dia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung si kecepatan dari konvergensinya. Oke, di sini kita tulis dulu dari sini sudah. Heeh. Oke, di sini ada koefisiennya satu ya. Dari sini, dari sini kita langsung ini aja empat gini. Nih, jika kita record DR ya 0,10 nih di sini nih, lihat ya. Berarti artinya dia 10% setiap sahur itu asumsinya itu dengan ketika ada terjadi shock akan terjadi konvergensi pengurangan atau kesenjangan DR sekitar 10% jika melihat dari angkanya ini sendiri ya. Nah, kita, kita lanjut lagi. Hmm. Nah, kita back dulu ke awal ya ngeliat yang ini. Nah, ini buat kita akan lihat dari jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Oke, di sini kita akan lihat ya. Yes, jadi kita langsung ini yang terakhir kita langsung aja. Nah, ini adalah nilai jangka panjangnya dengan yang kita bandingin dari sebelumnya. Nih, lihat, PIR ini ada di 1,30 dan ini tentunya jauh banget dengan sebelum. Nah, kita lihat dulu ROE-nya, lihat di 0,14 ya, 239 dan jangka pendeknya. Nih, kita bandingin sama ini juga ini jangka pendek, jadi jangka panjangnya dan yap, di PIR jauh banget, ROI juga lumayan jauh ya, semuanya jauh juga sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Seperti ini ya teman-teman untuk penggunaan panel dinamis menggunakan RStudio pada kesempatan kali ini. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.